Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Kita masuk dalam materi perencanaan keperawatan. Manajemen keterampilan. Manajemen keterampilan dalam perencanaan keperawatan melibatkan beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh perawat dalam proses perubahan. Berikut adalah beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh perawat dalam perencanaan keperawatan. Yang pertama, keterampilan intelektual yang meliputi kemampuan atau penguasaan teori dan konsep manajemen keperawatan, kemampuan analisis, dan kemampuan berpikir kritis. Dua, keterampilan teknis yang meliputi kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan dalam mengelola sumber daya. Ketiga, keterampilan interpersonal yang meliputi kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam membangun hubungan kerja yang baik, dan kemampuan dalam memimpin dan mengelola tim. 4. Keterampilan konseptual yang meliputi kemampuan dalam memahami konsep-konsep manajemen keperawatan, kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasi dan mengendalikan sumber daya, serta mampu dan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Dalam perencanaan keperawatan, perawat harus mampu menggabungkan keterampilan-keterampilan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, perawat harus mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan baik dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, perawat juga harus mampu mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritas dalam perencanaan keperawatan. Yang kedua, selain itu, perawat juga harus mampu mengembangkan rencana tindakan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, biaya. Biaya adalah kas atau aset yang senilai dengan kas yang dikeluarkan untuk mendapat jasa atau barang, dan diharapkan menjadi investasi yang akan mendatangkan manfaat saat ini dan atau di masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Selanjutnya, manajemen anggaran. Manajemen anggaran merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kas yang didistribusikan oleh pemerintah kepada instansi rumah sakit, sehingga anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dipergunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Anggaran rumah sakit ialah rencana kegiatan yang disusun oleh manajemen dari seluruh target yang akan dicapai dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan disusun secara terpadu pada periode atau jangka waktu tertentu. Anggaran rumah sakit akan digunakan oleh pimpinan rumah sakit sebagai alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan rumah sakit, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek yang diungkapkan dalam bentuk angka. Dalam proses penyusunan anggaran, manajemen harus merencanakan dan mengelola anggaran secara baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan anggaran rumah sakit, serta mengacu pada rencana strategis bisnis rumah sakit maupun standar-standar yang ada di dalam rumah sakit. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau salah pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di kawasan bisnis Bahu Mall, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3, Manado. Sangat strategis di pusat kota Manado. Buat teman-teman yang masih bingung mau masuk di universitas mana, mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi. Dan jangan ragu-ragu untuk masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Khususnya buat teman-teman yang ingin menjadi perawat, mari gabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Fakep Unpi, we care, we kill to the core.